Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu lagi. Kesempatan yang Allah berikan ini hanya sekali. Maka gunakanlah kesempatan tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita puji. Salawat dan salam mari kita sampaikan buat baginda alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada beliau dan kita berharap di akhir kelak nanti mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Saudaraku pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat atau mencoba untuk menjelaskan tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan atau yang selalu dilupakan oleh kaum muslimin. Namun pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat yaitu sunnah-sunnah yang terlupakan atau yang dilalaikan oleh kaum muslimin seputar hujan. Bagaimana sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam masalah hujan? Apa yang mesti kita lakukan? Apa saja sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hujan tersebut? Yang pertama adalah membaca doa ketika melihat hujan tersebut. Kadang-kadang kita lupa, sudah lama tidak hujan, namun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan, kita merasakan kegembiraan yang luar biasa. Akan tetapi dengan kegembiraan tersebut kita lupa akan doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka ada baiknya kita dengarkan doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam atau ketika melihat hujan tersebut. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al matara qala Allahumma sayyiban nafi'a, rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hujan maka beliau berkata Allahumma sayyiban nafi'a. Inilah sunnah yang kita ucapkan ketika kita melihat hujan turun tersebut. Yang artinya adalah ya Allah berilah kami hujan yang bermanfaat. Ini adalah doa. Karena hujan tersebut yang Allah utus atau yang Allah kirimkan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebuah musibah bagi kita. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan yang Allah berikan kepada kita hujan yang bisa memberikan manfaat, bukan hujan yang memberikan mudarat, hujan yang memberikan musibah kepada kita. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari hujan yang mendatangkan kemudaratan. Dan dalam hadis ini bisa menjadi dalil atas dianjurkannya kita berdoa ketika hujan turun. Kita lihat hujan, kita baca doa tersebut dan kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, kepada anak dan istri kita. Mulailah dari diri pribadi kita, kemudian dari orang yang terdekat kita, pada istri kita, pada anak kita, ajarkan doa yang singkat namun padat, memiliki faedah yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam, dia tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis disebutkan utlubu ijabatad du'a indal tiqa'il juyush wa iqamatis shalah wa nuzulil matar. Yaitu mintalah doa ketika bertemu dengan musuh. Maka berdoa kita karena di waktu tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamatis shalah dan wa nuzulil matar, dan ketika hujan turun.
Yang ketiga kita ambil sebagai dalil bagi kita bahwa ketika hujan turun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Yang kedua adalah sunnah yang dilupakan oleh kaum muslimin adalah membuka sebahagian badan kita agar terkena oleh hujan tersebut. Sebahagian saja. Ketika hujan turun, kita membaca doa yang pertama. Kemudian kita keluar, kita buka sedikit baju kita, tidak semuanya. Kemudian meletakkannya di air hujan tersebut, membasahi sebagian tubuh kita. Dan ini merupakan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan hari ini kita lihat kaum muslimin sudah jarang, bahkan meninggalkan sunnah ini. Dan seolah-olah kalau ada orang yang mengerjakan hal seperti ini, dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah ini adalah aneh, seolah-olah ini adalah ganjil, seolah-olah ini adalah sesuatu yang baru. Memang sesuatu yang baru karena mereka baru melihatnya. Padahal ini adalah Nabi kita alaihi salatu wasallam pernah melakukannya, dan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukannya. Dalam sebuah hadis disebutkan an Anasin radhiyallahu anhu qala asabana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun qala fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thawbihi hatta asabahu minal matar faqulna ya Rasulullah lima sana'ta hadha qala li'annahu hadithu ahdin bi rabbih rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, asabana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matarun. Hujan menimpa kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thawbi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap pakaian beliau hatta asabahu minal matar, sampai beliau tersebut dikenai oleh hujan tersebut. Kemudian kami berkata, ya Rasulullah lima sana'ta hadha, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, li'annahu hadithu ahdin bi rabbi, karena hujan ini adalah baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lakukan, kita amalkan hal seperti ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dengan kita melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sunnah Nabi kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang menghidupkan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah berdoa ketika hujan turun, karena itu adalah tempat terkabulnya doa. Karena bertepatan dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi adalah ketika hujan, melihat hujan turun. Sekarang adalah berdoa ketika hujan turun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Zintani ma taruddani ad-du'a indan nida wa tahtal matar." Ada dua tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berdoa ketika adzan. Antara adzan dan iqamat, maka kita berdoa dan doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la turad. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, doa antara adzan dan iqamat tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahtal matar, dan yang kedua adalah ketika hujan. Maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hujan tersebut. Dan ini adalah merupakan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam yang sangat dilalaikan oleh kaum muslimin. Dan mudah-mudahan dengan kita menegakkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, turun hujan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Masyaallah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah mengucapkan doa setelah hujan selesai. Yang keempat adalah kita ucapkan doa setelah hujan selesai. Dan ini adalah merupakan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dengan doa yang mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar doa tersebut ataupun belum pernah kita mendengarnya. Maka inilah doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, yaitu mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kami diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah doanya pendek, singkat, mudah untuk kita hafal. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Hanya beberapa kalimat, tidak sampai satu baris, hanya seperempat baris. Karena doa ini adalah sangat pendek, maka mudah bagi kita untuk mengucapkannya, apalagi untuk menghafalnya. Yang kelima adalah ketika terjadinya hujan yang sangat lebat, maka janganlah sekali-kali kita mengatakan sesuatu atau mengatakan hujan seperti ini. Maka dalam kondisi ini Nabi kita alaihissalam menganjurkan kita untuk berdoa agar hujan tersebut tidaklah menjadi sebuah bencana bagi kita. Jangan kita mengatakan ketika hujan tersebut minta berhenti, jangan. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihissalam dengan doanya Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibali wal zirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajari, muttafaqun alaih. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hujan lebat tersebut. Maka jangan kita mintakan yang lainnya. Dan artinya adalah ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami. Wala alaina, dan bukan untuk merusak kami. Allahumma alal akam, ya Allah, turunkanlah hujan ini ke daratan yang tinggi, wal jibal, dan gunung-gunung, wal dirabi, dan bukit-bukit, wa butunil audiyah, dan perut lembah, wa manabitis syajari, dan tempat tumbuhnya pepohonan, muttafaqun alaih. Maka kita ucapkan doa ini agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan tempat kita kebanjiran, hanya hujan yang hanya di sekitar kita yang tidak membuat bencana. Ini adalah salah satu petunjuk yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin nomor 5. Yang keenam di antara sunnah tersebut adalah berwudu dengan menggunakan air hujan tersebut. Ini juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin jarang kita lihat hari ini karena di rumah kita mungkin setiap rumah sudah punya sumur ataupun yang lain. Pada zaman dahulu ketika kita masih kecil, kita juga membutuhkan air hujan. Karena kadang di sebuah rumah itu ada durum atau tempat penampungan air, bahkan kita gunakan air tersebut untuk mandi, untuk mencuci pakaian, untuk mencuci piring dan semacamnya. Itu dahulu tahun 90-an kalau tidak salah ketika saya masih kecil, dan air hujan kita manfaatkan. Namun hari ini hal seperti ini jarang untuk kita lihat. Mungkin sebahagian di daerah atau di kampung-kampung mungkin ada mereka memanfaatkan air hujan tersebut. Namun hari ini pemandangan yang kita saksikan adalah jarang kita melihat orang yang menggunakan air hujan tersebut untuk kehidupan dia sehari-hari. Hanya sebatas hujan begitu saja. Namun ketahuilah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menggunakan air hujan ini untuk berwudu, untuk bersuci merupakan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kalau kita punya tempat yang besar, umpamanya taruhlah di penampungan air atau di saluran air, apa bahasa kita ya, saluran air, kita gunakan ini, kemudian kita ambil air tersebut dengan niat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita gunakan untuk bersuci, untuk berwudu dan semacamnya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza salal wadi akhriju bina ila hadzal ladzi ja'alahu Allahu tahuran fanatatahharu bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila lembah tersebut mengalir, beliau berkata, akhriju bina, marilah keluar bersama kami, ila hadzal ladzi ja'alahu Allahu tahuran fanatatahharu bihi. Mari keluar bersama kami menuju wadi tersebut, menuju air yang mengalir tersebut yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai suci, fanatatahharu bihi, lalu kami bersuci dengan air tersebut. Allahu akbar. Inilah sunnah, inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sangat mudah untuk kita mengamalkannya, sangat mudah dan gampang untuk kita mempraktekkannya. Hanya dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini, maka insyaallah kehidupan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebenarnya banyak tentang masalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hujan tersebut, namun kita akan menyebutkan 7
di antara sunnah-sunnah yang kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahuinya, bahkan melupakannya, meninggalkannya dan tidak mengamalkannya. Hanya 7 yang kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Yang terakhir adalah larangan mencela hujan tersebut. Ini tidak boleh kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mencelanya karena ini adalah perbuatan yang dilarang dalam syariat kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajatin." Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Rawahul Bukhari. Masyaallah pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang artinya adalah sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang tidak dia pikirkan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya disebabkan perkataan tersebut. Dan ada juga seorang hamba yang berbicara dengan sebuah perkataan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka dan tidak pernah dipikirkan bahayanya, lalu dia dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Maka janganlah kita mencaci atau mencela hujan tersebut. Kalau kita tidak suka dengan hujan tersebut, maka diam saja, karena itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita mencela dan jangan sekali-kali kita mengatakan perkataan yang tidak baik tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita terhindar dari sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Jangan sekali-kali kita murka dengan hujan yang Allah turunkan. Kalau kita tidak senang dengan hujan yang Allah turunkan, ada makhluk lain yang membutuhkan air hujan tersebut. Karena makhluk Allah bukan kita saja. Makhluk Allah ini sangat banyak. Kita ini adalah salah satu di antara makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Banyak binatang-binatang ataupun tumbuh-tumbuhan yang mereka semuanya membutuhkan air. Karena Allah mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah jadikan dengan air itu segala sesuatu bisa hidup. Karena kita membutuhkan air. Kalau tidak ada air, maka kehidupan kita akan menjadi terhenti. Kehidupan kita menjadi tidak berjalan normal. Kehidupan kita akan fatal. Kehidupan kita akan berakhir tanpa dengan air tersebut. Maka sekali lagi janganlah sekali-kali kita mencela air tersebut. Maka ucapkanlah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan dunia ini kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari dan itu yang kita kerjakan, dan kita hindari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka biridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sunnah yang berkaitan dengan hujan ini yang kita sebutkan bisa bermanfaat dan bisa bisa kita jadikan dalam kehidupan kita, berarti ketika hujan tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir kita ucapkan semoga yang kita sampaikan pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang yang mendengarkannya mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.